sapi bisa berubah wujud menjadi once atau pipa rokok. Ini adalah hasil karya dari tangan-tangan terampil yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Luar biasa. Dari gelondongannya seperti ini, itu kemudian dipotong-potong menjadi ukuran seperti ini. Setelah ukuran seperti ini, baru dibawa ke tempat pemotongan dengan gergaji mesin untuk dibuat bahan dasar untuk butir tasbih, pembuatan tasbih. Ini adalah proses untuk membuatkan ujung dari tasbih ya Mas Ivan ya? Iya benar. Tasbih. Jadi ini perlu lubang di sini. Saya akan mencoba untuk membuat lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa bukan saja hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya ide dan kreasi yang luar biasa. Saat ini saya berada di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, pusat industri kecil handicraft. Desa Tutul ini terkenal sebagai pusat industri kreatif aksesoris yang terbuat dari tulang, batu, kayu, dan lain-lain yang disulap menjadi bahan bernilai tinggi. Dalam Osersan Journey kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung. Kita akan mengetahui lebih jelas tentang industri kreatif di bidang aksesoris. Kita akan bersama-sama untuk menuju ke salah satu home industry atau rumah produksi yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Meskipun saya hanya mengunjungi salah satu pengrajin tasbih, tidak dapat disangkal bahwa Desa Tutul juga menjadi pusat berbagai kerajinan tangan, seperti gelang, kalung, dan semuanya hasil karya warga lokal yang terus bertahan dan berkembang. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu rumah produksi aksesoris kerajinan dari kayu di Desa Tutul. Sekarang saya akan ajak Anda untuk mengetahui lebih detail tentang rumah produksi yang menghasilkan aksesoris yang luar biasa. Disinilah semua dimulai, dari potongan kayu kecil menjadi karya aksesoris yang bernilai jual tinggi. Tidak hanya untuk tasbih, tapi juga untuk gelang dan kalung yang dikirim ke berbagai kota. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bapak siapa? Pak Suwandi Tasbih. Pak Suwandi Tasbih. Iya. Oke. Pak ini sedang melakukan apa ini Pak? Ini ngebor untuk aksesoris tasbih ini. Coba Pak, lihat Pak. Dari kayu bisa membentuk seperti ini. Pak, saya pengen tahu Pak mengenai seluk-beluknya tentang kerajinan yang ada di Desa Tutul ini Pak. Oh iya. Karena saya yakin ini adalah sesuatu yang spesial yang dimiliki oleh Kabupaten Jember. Iya. Saya ingin tahu mulai cara buatnya, kemudian merangkainya. Intinya saya ingin tahu mengenai hasil produksi yang Bapak lakukan di rumah produksi ini. Oh, iya. Mas, saya tertarik dengan ini kan sudah terkenal toh bahwa
Desa Tutul di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember ini ternyata menghasilkan aksesoris yang luar biasa dari kayu dan tulang dan macam-macam gitu. Jadi saya kebetulan mengajak pemirsa untuk bisa melihat bagaimana proses pembuatannya mulai dari kayu seolah-olah barang yang nggak berguna menjadi barang yang istimewa. Oh, kalau emang kayak gitu, mari saya kasih tahu prosesnya. Oke, terima kasih. Jadi ini Mas, salah satu kerajinan yang ada di Jember, khususnya di Desa Tutul. Yang ini termasuk dalam pembuatan pipa rokok atau once biasanya. Oke, once, terbuat dari? Kalau ini bahannya dari tanduk sapi, Mas. Oke. Jadi di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember ini, memang benar-benar perajin handicraft, kerajinan aksesoris gitu ya. Iya, benar. Yang bahannya tidak hanya dari kayu, juga dari batu dan tulang, juga tanduk sapi. Seperti yang kita lihat bersama bahwa di sini ini adalah pembuatan untuk aksesoris once atau pipa rokok yang terbuat dari tanduk sapi gitu Mas ya. Oke. Kalau misalkan untuk pembuatan satu once itu membutuhkan berapa lama waktunya Mas kira-kira? Kalau untuk satu ya 15 menit sudah jadi kan Mas. 15 menit ya? Ya satu. Oke. Kalau untuk proses banyak 3 hari ya. Dalam satu hari berapa jam kerja? 8 jam kerja? Ya, 8 jam kerja itu menghasilkan berapa kira-kira Mas? Satu hari lah gampangannya. Satu hari. Itu kalau untuk proses penyetrapan aja 100 bisa, 100 PCS Mas, 100 piece. Untuk pasar nggak sulit ya Mas Imam ya? Untuk pasar insya Allah nggak sulitan Mas. Oke, masih banyak ya orang yang menyukai once gitu ya. Dari tanduk sapi bisa berubah wujud menjadi once atau pipa rokok. Ini adalah hasil karya dari tangan-tangan terampil yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Luar biasa. Ini kita mulai proses awal sendiri ya, Mas ya? Ya, ini proses paling awal sendiri, Mas. Menyiapkan bahan baku. Ini mempersiapkan bahan baku karena ini pembuatan tasbih dari kayu. Otomatis kayu yang gelondongan kita potong-potong menjadi untuk bahan dasar itu ya? Ya, kita buat balokan dulu. Setelah buat kita balokan, baru kita buat tipis-tipis nanti, Mas. Oke. Gelondongannya seperti ini, itu kemudian dipotong-potong menjadi ukuran seperti ini. Setelah ukuran seperti ini, baru dibawa ke tempat pemotongan dengan gergaji mesin untuk dibuat bahan dasar untuk butir tasbih, pembuatan tasbih. Jadi ini proses kedua setelah pembuatan lempengan kayu tadi itu. Nah, jadi setelah dipotong dari kayu balok dibuat lempengan, habis itu baru ke proses kedua yaitu pembuatan butiran tasbih. Oh iya. Berarti ini sudah ada pakai garisan sudah Mas ya? Sudah otomatis ya? Ini sudah otomatis semua. Ada berapa proses tahapan Mas?
dua ini ya? Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 proses mas. 5 proses sampai ya. jadi barang. Ini bukan proses terakhir ya, bukan proses. Bukan, ini proses kedua mas Yan. Masih proses kedua. Masih pembuatan butiran tasbih, biji tasbihnya. Mas, saya pengen nyoba tapi yang mudah. Oh, Saya takut kalau yang sulit saya malah nggak karu-karuan hasilnya. Kalau mau yang coba yang mudah, saya rekomend ini dulu. Coba ini dulu ya. Iya. Saya mencobanya. Ini adalah proses untuk pembuatan ujung dari tasbih ya Mas Ivan ya? Iya benar. Tasbih. Jadi ini perlu lubang di sini. Saya akan mencoba untuk membuat lubang. Gimana, bisa Mas? Bisa, alhamdulillah. Ternyata unik sekali. Mas Ivan, kalau untuk apa? Dari mbak-mbak dan semua pekerja ini kira-kira dalam 1 hari menghasilkan berapa banyak, Mas? Kalau dalam 1 hari untuk 1 mesin biasanya kita bisa dapat 1 karung, Mas. 1 karung? 1 karung dari 1 mesin. Dalam 1 mesin ini? Iya, benar. Itu mulai jam? Kita biasanya kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu menghasilkan 1 karung ya? 1 karung, Mas. Dan ini kebanyakan memang ini, Mas ya? Saya pernah sih, ada temen gitu, Ya. ada temen habis umroh gitu kan, mereka membeli tasbih itu. Ternyata tasbih itu buatan dari balung tutul. Itu benar Iya, nggak? benar banget Mas. Makanya kan banyak orang pesen, mayoritas itu Mas orang habis haji Mas, sebagai oleh-oleh. Oke. Dan di sini pusat pembuatannya Mas. Apa dari hasil kerajinan ini ada yang diekspor, Mas? Ada Mas. Ada ya. Kita biasa kan ke luar negeri juga kok. Dan kita penjualan nggak cuma offline sih Mas, kita juga melayani penjualan online juga. Oke, iya kan disesuaikan dengan kondisi zaman ya. Iya benar Mas. Di Mas. toko online pun juga ada ya produk dari Mas Ivan ya. Ada Mas. Setelah ini proses apa Mas Ivan? Nah, setelah proses ini kita lanjut ke tahap ketiga yaitu proses pewarnaan Mas. Pewarnaan? Ya. Oh ini nanti akan diwarna gitu ya? Oh iya Mas, masih ada warna. Jadi ini adalah proses kedua. Ada lagi proses selanjutnya yaitu proses pewarnaan ya Mas Ivan ya? Iya, Mas Ivan, bisa nggak saya ikut juga melihat proses pewarnaan? Oh bisa Mas, bisa banget. Monggo. Oh ini proses pewarnaan ya Mas Ivan ya? Iya benar, inilah proses pewarnaan Mas. Oke. Jadi setelah kita lubangi tadi itu, dimasak jadi ya? Dan warna ini pakai pewarna khusus Mas. Oh. Jadi nggak semua pewarna bisa dipakai. Oke, jadi memang warna yang rahasia perusahaan gitu ya? Iya. Jadi yang membuat kayu yang tadinya tekstur kayu menjadi mempunyai warna tersendiri gitu. Iya. Ya? Benar. Ini untuk proses ini Mas membutuhkan berapa lama kira-kira? Kalau untuk pemasakannya sendiri ini sekitar 30 menitan Mas. Sampai warna itu bisa benar-benar menyerap di kayunya. Oke. 30 menit proses pewarnaan ya. Setelah ini dijemur. Nah, dijemur sampai kering baru ke proses selanjutnya lagi. Oke, jadi tasbih yang Anda punya yang mungkin Anda beli di pusat-pusat kerajinan yang hasil dari balung tutul ini itu bukan hanya sekedar tasbih biasa tetapi melalui beberapa proses panjang yang akhirnya sampai kepada Anda dengan berupa bentuk yang estetik seperti itu. Prosesnya nggak main-main, nggak sekali dua proses selesai tapi melewati berbagai macam proses yang memang betul-betul membutuhkan kekreativitasan tangan pastinya. Oke, Mas Ivan, selanjutnya ini apa ini? Setelah ini kita jemur, Mas. Oke, bisa kita lihat di penjemuran? Oh, bisa. Oke.
Jadi ini adalah proses pengeringan Mas, penjemuran tadi setelah kita proses pewarnaan tadi. Setelah dimasak itu tadi? Nah, baru kita jemur. Jemurnya berarti nggak pakai mesin Mas ya? Pakai matahari ya? Kita pakai berarti kalau pas matahari. misalkan musim penghujan itu? Ya sudah, kita stop dulu. Stop dulu ya? Oke. Oke. Ini biasanya untuk waktu penjemuran kita biasanya sampai 1 hari Mas. 1 hari ya? Kalau lagi panas terik. Ini mulai pagi gitu, mulai jam 9 gitu ya? Iya, sampai jam 3 gitu. Sampai jam 3. Berarti sudah kering itu ya? Itu sudah kering. Setelah proses ini, baru kita masuk ke proses finishing. Finishing? Iya. Finishing untuk membuat apa, lebih halus lagi gitu? Lebih mengkilat lagi nanti. Oke. Jadi ini proses pengeringan. Nah, rumah industri seperti punya Mas Ivan ini, kendalanya adalah di proses pengeringan ketika cuaca sedang hujan. Nah, ini harapannya Mas Ivan, pemerintah daerah ini harusnya juga terlibat. Karena ini benar-benar luar biasa loh. Ini hasil kekreativitasan warga. Dan ini bisa menjadi unggulan Kabupaten Jember. Harusnya seperti itu Mas Ivan ya. Pakai cairan Pencerat lantai sebenarnya Mas. Jadi untuk membuat ini ya menjadi apa, glowing gitu ya? Iya benar, biar bisa mengkilat. Itu prosesnya berapa lama? Kalau kayak gini kita ada 3 tahap Mas. Pertama ya untuk penghilangan debu dulu. Setelah debu hilang baru kita kasih ini. Nah setelah kasih ini diamkan dulu sampai panas. Kalau udah terasa campur semua, baru kita kasih ini lagi sama terakhir pengkilat terakhir. Untuk proses finishing ini berapa lama Mas? Kalau untuk berapa lamanya sih sekitar 40 menitan. 40 menit ya? Iya. Dalam satu timba ini. Satu timba? Iya. Setelah dironce, tasbih disusun dan dipoles agar permukaannya halus dan nyaman ketika disentuh. Masing-masing mempunyai karakter sendiri tergantung ukuran dan jenis kayunya. Mas Ivan, Iya Mas. awal mula Mas Ivan tertarik dengan bisnis aksesoris ini apa Mas Ivan? Sebenarnya ceritanya gini Mas. Di sini tuh banyak banget kayu yang nggak dipakai, alias apa ya, bisa dikategorikan kayak kayu bakar. Karena banyaknya kayu nggak dipakai, kok tiba-tiba kepikiran gimana ya aku bisa manfaatin sesuatu yang seperti limbah ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Oke. Jadi kayu itu nggak hanya melulu dijadikan kayu bakar, Iya. tetapi bagaimana caranya untuk membuat bahan yang tidak terpakai ini bisa menjadi barang yang mempunyai nilai produk tinggi gitu ya. Iya, luar biasa. Mas, awalnya kemudian tertarik di usaha seperti ini, kan pastinya kan nggak langsung seperti ini toh. Iya, maksudnya ketika bikin dulu itu yang beli siapa saja Mas? Misalkan menawarkannya kemana? Itu awalnya. awal mula dulu aku sering keluar kota Mas. Terutama ke tempat apa ya, kayak yang berhubungan dengan kayak makam para wali, terus toko-toko oleh-oleh haji kayak gitu Mas. Menawarkan gitu ya? Iya, saya menawarkan barang masuk toko persatu gitu Mas. Luar biasa. Sekarang sudah berapa Mas untuk warga yang dilibatkan di rumah industri ini Mas? Kalau yang sudah terikat pada usaha saya ini Mas ya, itu mungkin ada sekitar 150 orang. Wow, keren, luar biasa. 150 orang. Dan mereka tidak selalu datang ke tempat industri ini ya? Oh enggak Mas, mereka apa ya, sudah saya kasih mesin dari rumah, terus kita bawain bahan juga untuk diproses. Kita suruh bawa pulang, jadi mereka bisa bekerja di rumah. Oh gitu. Berarti kebanyakan ibu-ibu ya? Kebanyakan ibu-ibu Mas. Nah ini luar sama para lansia juga. Oh, para lansia juga bisa bekerja Mas. Jadi ini salah satu rumah industri yang bagi saya ini sangat luar biasa, karena keberadaan rumah industri Mas Ivan ini membawa manfaat
bagi warga sekitar. Contohnya ini dari kayu ya Mas ya? Iya, benar. Dari kayu bisa menjadi once atau pipa rokok. Kemudian ini dari tanduk sapi menjadi alat kerokan. Bisa juga tanduk sapi juga menjadi once yang sangat luar biasa ini. Macam-macam. Ini semua adalah hasil kreativitas dari Desa Balung Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Nah, Mas Ivan, dari semua produk yang saya yakin ini produk yang keren luar biasa. Nggak semua orang bisa membuat seperti ini, nggak semua daerah bisa menghasilkan seperti ini. Ini sampai mana saja Mas pemasarannya Mas? Kalau pemasaran kita ada yang lokal sama luar negeri juga Mas. Luar negeri juga ya? Iya benar, sama luar negeri. Luar negeri sampai mana saja Mas? Kalau yang terdekat itu kayak negara tetangga kayak seperti Malaysia, itu juga ambil juga. Terus cuman paling banyak dari Arab Saudi Mas. Arab Saudi? Iya benar. Karena ini ya? Ya, apa? yang terutama yang tasbih ini. Tasbih ini ya? Jadi mungkin dari Anda yang mungkin setelah umroh, kemudian berniat membawa oleh-oleh bagi keluarga di rumah di Indonesia, membeli tasbih yang ada di Arab. Bisa jadi barang yang Anda beli itu ternyata adalah hasil produk dari Desa Balung Tutul. Wah ini keren, ini patut mendapat apresiasi nih. Ini kan zamannya udah beda. Iya benar. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu penjualan mungkin hanya melalui toko-toko kesenian, toko-toko apa ya, oleh-oleh gitu kan. Tapi sekarang kan sudah mulai pindah ke digital marketing. Nah, ini apa sudah diterapkan oleh Mas Ivan untuk produk-produk ini? Alhamdulillah ini sudah berjalan Mas. Kita juga jualan di online juga. Jadi banyak platform juga yang sudah kita sudah kita lalui juga untuk berjualan. Nah, menurut Mas Ivan saya lihat kan masih Gen Z gitu kan. Yang tertarik dengan bidang-bidang media sosial dan kekinian gitu. Menurut Mas Ivan, pemasaran secara offline dengan online ini lebih menguntungkan pemasaran yang seperti apa, Mas? Kalau menurut saya pribadi lebih enak online, Mas. Online ya? Karena kita nggak usah pergi ke pasar lagi, nggak usah sampai keluar kota lagi. Kita cukup di rumah saja, kita sudah bisa penghasilan. Hasil kerajinan Anda ini sangat luar biasa. Dan saya yakin ini sangat membantu untuk mengangkat nama kabupaten. Selain nama daerah Balung Tutul terkenal, nama kecamatan juga pastinya efeknya adalah membuat nama Kabupaten Jember menjadi lebih lebih dikenal sama luar kota, luar pulau, bahkan di dunia gitu kan. Pastinya ada campur tangan pemerintah daerah di sini. Nah, sekarang kalau dari Mas Ivan, ada nggak perhatian dari pemerintah daerah di usaha Mas Ivan ini? Selama ini nggak ada, Mas. Masa nggak ada, Mas? Beneran nggak ada, Mas. Kita bener usaha berdiri di kaki kita sendiri, Mas. Loh? Usaha merangkak dari nol, kita berdiri juga sendiri semuanya, Mas. Wah, ini disayangkan sekali dengan bahan-bahan. Coba bayangkan ya, ini dari keluak ini saya nggak ngerti. Bumbu yang dibuat rawon yang hitam itu bisa menjadi aksesoris untuk rumah yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan dari tanduk sapi yang tidak dipakai ini menjadi sesuatu yang eksotis dan sangat menarik. Ini juga dari tulang sapi kemudian bisa menjadi once. Dan ini merupakan suatu aksesoris yang keren dan unik sekali. Harusnya pemerintah daerah juga hadir di sini. Sebetulnya harapan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perajin seperti Anda dan teman-teman itu apa sih, Mas? Harapan saya sih semoga aja ada bantuan dari pemerintah, dari satu dipermudahkan dari bahannya juga, terus bantuan juga supaya pemasarannya kita juga lebih gimana caranya supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi. Oke, sekarang kita bicara omset, Mas Ivan. Omset sampai berapa kira-kira, Mas? Kalau omset untuk saat ini masih di kisaran ratusan jutaan, Mas. Ini sesuatu yang sangat luar biasa loh, Wong. Jadi Mas Ivan ini adalah salah satu dari rumah industri. Padahal di Balung Tutul ini, di Desa Balung Tutul ini banyak sekali rumah industri yang seperti Mas Ivan. Satu rumah industri saja sudah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu atau warga sekitar sejumlah 150 orang. Itu Mas Ivan saja. Belum rumah industri yang lain. Kesulitan seperti ini kan harusnya pemerintah juga hadir di sini. Bagaimana bisa memudahkan bahannya agar teman-teman ini bisa berproduksi gitu ya. Karena tadi sempat ngobrol bahwa selama hampir 2 minggu tidak bisa beroperasi karena bahan punya tidak ada.
Pemerintah daerah tolong dibantu untuk memasarkan. Saya yakin pemerintah itu pasti punya tangan yang lebih panjang lagi, yang bisa membantu dalam mencarikan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Mas Ivan dan Mas Ivan yang lain. Dari tangan ke tangan, dari rumah ke rumah, produk ini akhirnya siap untuk dikirim ke pasar lokal maupun luar kota. Dari Desa Tutul, kita belajar bahwa ketekunan, kreativitas bisa menjadi ladang rezeki. Dari barang yang kelihatan tidak berguna menjadi produk yang bernilai tinggi, ditangani oleh tangan-tangan yang terampil, ternyata juga bisa menghidupi banyak keluarga. Jangan lupa ikuti terus Osersan Journey. Saya Cak Londo, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan tentang semua yang positif kepada Anda. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kami bisa memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Sampai ketemu lagi di Osersan Journey. Saya Cak Londo.